Hello students, welcome back with me, Lisda, Enny, Nopianti. In this session, you are going to study about new material. It is about the expressions of satisfactions and dissatisfactions. Pada kelas online kali ini, anak-anak akan mempelajari mengenai ungkapan-ungkapan yang akan dipakai ketika kita ingin menyatakan rasa puas dan ketidakpuasan. Pada saat ini, saya juga akan memastikan bahwa kalian sudah mempunyai materi ini karena materi ini telah diterbitkan 3 hari yang lalu pada Harian Sumatera Express tanggal 26 Oktober 2020 ya anak-anak sekalian. Di sini ada expressions of satisfaction and dissatisfactions. Baiklah, kita segera memulai. Oke, my students, let's get it started. Ya, oke, di sini ya ada judulnya. Kemudian di sini kita lihat, anak-anak, maaf ya, tunggu sebentar. Oke. Expressing satisfaction is an expression for feeling of happiness or pleasure because you have achieved something or got what you wanted. Jadi ekspresi ini, ungkapan ini digunakan ketika kita ingin menyatakan perasaan dari rasa senang kita atau kegembiraan kita bahwa kita sudah mendapatkan atau memperoleh apa yang kita inginkan. Selain itu, beside that, we can use this expression when we are content with the performance, when we get good score in our exam or in a test, or we are very pleased with the service from the restaurant, from the hotel that we stay, and etc. Ya, jadi ekspresi-ekspresi ini ketika kita mendapatkan apa yang sudah kita inginkan sebelumnya. Kita lanjutkan ya, anak-anak. Selanjutnya di sini, bagaimana dengan lawannya, dissatisfaction expression. Ini kita bisa sampaikan ketika kita merasa bahwa apa yang kita dapatkan tidak cukup, tidak sesuai dengan harapan. Ya, di sini ada kata is a feeling we express when we do not get as enough as we hope and feel disappointed with some condition. Jadi ini kebalikan dari rasa puas yang akan kita sampaikan. Itulah yang disebut dengan it is called as dissatisfaction expressions ya. Nah, bagaimana ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan? Misalnya kita sekarang ini mau menanyakan seseorang ya, bagaimana servis ataupun pelayanan yang sudah kita berikan sebelumnya. Kita bisa menggunakan ungkapan berikut ini. Is everything alright? Are you satisfied? Are you satisfied with our service? Nah, anak-anak sekalian, ketika saya membacakan ini, kalian diminta, kalian boleh mengikuti saya. Jadi, kalian lebih hafal, lebih mampu untuk mempronounce ya, melafalkan seperti yang sudah saya contohkan. Is everything alright? Are you satisfied? Nah, blanks di sini kamu pastikan mengisinya bisa dengan kata dari orang tersebut ya. Misalnya, are you satisfied, sir, ma'am? Ya, are you satisfied with our service? Atau, do you have any complaint about our service, ma'am, sir? How do you like your room? Is everything okay? Is everything satisfactory? Ya, sampai sini. Kita akan lanjutkan lagi. Did you find our service satisfactory? Do you want to complain about something? Was something not to your satisfactions? Are you dissatisfied with something? Ya, semua contoh-contoh di atas yang paling sering, they are commonest use to express about the satisfactions and dissatisfactions. Masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh yang bisa kita pakai di dalam ekspresi ini ya. We still have many more examples of those expressions. Bagaimana kalau kita yang diminta feedbacknya ya?
di sini ya. Kita menyatakan kita diminta feedback kita untuk menyatakan kepuasan atau ketidakpuasan tersebut. Kita bisa menjawabnya ketika kalian, if you are in more formal situations ataupun di situasi yang resmi, kita mempunyai pattern ya, form, pola, to be plus very pleased, very delighted with, ya, ini ditambahkan dengan noun phrase-nya bisa, ya, atau langsung ke orangnya. Kemudian yang to be berikut ini, ya, itu disesuaikan anak-anak dengan subjek. Ketika subjeknya adalah I, automatically you must use am or was, ya. I am very pleased, very delighted with this room service, for example. Atau kita pakai di sini ya, we are very pleased ya, we are very pleased, very delighted with your food service, or we are content with, I am satisfied with. Atau kalau kalian misalnya ya puas dengan hasil potongan rambut. Nah, ini dia langsung ngomong ya, I really like ya, go straight to the point, my new haircut. Potongan rambut saya bagus sekali, saya suka gitu. Jadi kamu bisa mengekspresikan I really like my new haircut. Banyak sekali ya di bawah ini kamu bisa menggunakannya. Seperti I am completely satisfied with, ya. In the bracket it means you may use or you may not use it. Jadi kalau di dalam kata kurung tanda kurung ini artinya anak-anak sekalian boleh menggunakannya, boleh tidak. Di sini adalah saya beri contoh ya. Jadi nanti disesuaikan dengan kondisi yang kalian hadapi. Atau langsung saja, it was satisfactory. Waduh, bagus sekali, saya suka, saya puas. Everything is fine, thank you. Everything was, or kita pakai just bisa di sini, everything was just perfect. It is with great pleasure that, kamu tambahkan kondisi apa yang mau kamu sampaikan, ya. Kemudian it gives me great satisfactions. I'm very pleased, ini sudah ada di atas seperti tadi ya. I'm very pleased with it. A most delightful example of, what a beautiful story. Atau ketika kita berada di situasi yang less formal, kita bisa aja langsung we go straight to the point. It is great, I love it. Atau super, great, terrific, fantastic, smashing, perfect ya. Tetapi itu semuanya lebih sering digunakan ketika kita berada di situasi yang tidak begitu resmi. If we are being in less formal situations, ya. Itulah feedback yang bisa kita beri kalau kita diminta bagaimana pelayanan atas sesuatu, ya. Kemudian and then we go next. Bagaimana ekspresi kita untuk menyatakan dissatisfaction? Tadi kita menyatakan kepuasan kita. Sekarang jikalau kita tidak sesuai dengan harapan dan kita merasa itu tidak menyenangkan kita, ya, kita tidak puas. Itu sangat mudah, kita tambahkan saja ya kita tambahkan prefix this ya, biasanya bukan biasanya ya. Kalau prefix this ini pasti menyatakan tidak ya, lawan dari kata sifat sebelumnya. Jadi kalau di sini kita senang, please, berarti kalau kita tambahkan di sini this, prefix this artinya seperti tidak senang ya. I am displeased with your service. For example, I am displeased, discontented with your management. I am dissatisfied with these meals, for example. Ataupun langsung, I am disappointed with, ya, with your performance, with your result, score result. Itu kita gunakan pada situasi yang resmi, formal situations. Bagaimana kalau kita tidak resmi ya, atau kita bicara sama orang yang dekat dengan kita, itu termasuk juga pada less formal situation. Kita bisa langsung ngomong ya sebelumnya, tapi kita juga di sini ada I don't like the color. Kalau kita tidak suka warnanya colok banget gitu ya, kita bisa bilang
I don't like the color. Atau kita bisa gantikan dengan I have a complaint. Atau bisa lagi, I am very dissatisfied with the condition. Nah, di sini hampir sama dengan sebelumnya. I have a complaint, di sini I want to make a complaint. Ya, itu sebelumnya bisa kita pakai, dan ketika kita berada di situasi yang tidak begitu resmi, kita bisa langsung saja bilang that's bad. Agak kasar memangnya, it is stronger, ya, lebih kuat jadinya inti yang mau kita sampaikan. It is not satisfying, I'm bored with, ya, misalnya makanan ini, aduh itu bosan banget saya gitu. I'm bored with this meals, for example. Jadi bagaimana kalau kita mendengarkan, ya, rasa ketidakpuasan ungkapan tersebut, ya, kita menjawab dengan I'm sorry to hear that. Oh, I'm sorry. Oh, I see. I look into it. I'll see what I can do about it. Ya, nanti kami perbaiki. Terima kasih. Seperti itu biasanya kita bilang, ya. I'll try and take care of it. Ya, I'll try and take care of it. Ya Pak, segera nanti kami akan rapikan, perbaiki. Ya, itulah respon yang bisa kita berikan ketika kita diminta menerima ada ungkapan ketidakpuasan dari seseorang. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya di sini, ya, in this following dialogue, you can see the use. Di sini kita diberikan contoh dari penggunaan expressions of satisfactions and dissatisfactions, ya. Di sini anak-anak bisa melihat kalimat-kalimat yang digarisbawahin, ya. The examples of those expressions are from the underlined words or sentences, ya. I am completely satisfied. Dia puas. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada di sini, ya, delicious. Nah, it is very delicious. Ternyata lezat sekali makanannya. Jadi saya benar-benar puas. Tetapi di sini coba lihat, ya anak-anak, ya. You may look at here the example of this satisfactions. I want to make a complaint. The coffee is very bitter. Ya, ternyata pahit sekali kopi ini katanya. I want to make a complaint. Bisa juga kita pakai yang ekspresi yang di atas, ya. I am completely dissatisfied. Bisa jadi banyak sekali yang kita bisa pakai di dalam pengekspresian atau mengungkapkan rasa kepuasan kita atau ketidakpuasan kita. Nah, kita lanjutkan kembali anak-anak, ya. We continue for the next. It is di sini anak-anak sekalian diberikan contoh soal, dan biasanya contoh ini adalah salah satu contoh dari materi yang biasa menjadi soal pada dan terletak pada sesi listening in this listening sessions. Anak-anak bisa memperhatikan dengan baik, ya. Di situ ada questions, ya, kemudian ada dialog, ya, nanti ada di situ. Where are you going to have lunch, honey? What about Mentari restaurant? No, doesn't good idea. Why did you say that? Kenapa? Katanya gitu. Makanannya sudah cukup enak, harganya juga terjangkau. Nah, narratornya bilang, how will the man possibly reply? Ya, jadi apa yang dijawab oleh si laki-laki itu ternyata ada di jawabannya D, ya. Anak-anak bisa membacanya itu. Di situ kita sampaikan penjelasannya sangat lengkap, ya. Kan anak-anak bisa membacanya ataupun tadinya sudah membaca. Namun kalau anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan sejauh ini, you may phone us, kamu bisa menghubungi bisa menghubungi kita di 0711 380022 selama tayangan ini berlangsung, yaitu di program pembelajaran bahasa Inggris, materi bahasa Inggris pada program kelas online. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang individual task. For the next session, we are going to discuss or to find the answer about the questions. So, I hope that you don't go anywhere. You still stay tuned in this program. Okay, my students?
Anak-anak sekalian, so in this, thank you. Okay. Sebelum saya lupa, thank you very much that you are still joining, you are still watching this program. So now we are going to discuss and find the answer of these following questions. Ya. Oke, di sini ada 10 pertanyaan di mana dibagi dua. The first part, number 1 till number 7, it is about the multiple choice. You are being asked to find the best answer from the options. Ya, di situ ada kata Ardi and Brian. Ya, Ardi as the first speaker and Brian as the second speaker. Okay, let me read for you. What do you think the dress I made for you? Di sini Brian menjawabnya, I am extremely pleased. Jika kalian mendengar kata pleased, itu artinya kamu senang, ya, kamu sangat puas. Jadi kita automatically we go to the answer point C, ya, satisfactions. Ini ungkapan untuk menyatakan apa? Kepuasan. Okay, the second, it is the speakers between Eddie and Ali. Eddie said, I feel with the art of exhibitions because it lacks of promotions. Jadi memang di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini anak-anak sekalian sangat diminta untuk mempunyai vocab yang banyak, ya. It lacks of promotion. Apa sih itu? Jadi kurang, ya, promosi-promosi yang diberikan. Jadi kita jawabnya itu apa? Otomatis kita pilih bukan A, please itu artinya senang, sama dengan amuse, ya, amazed, interested. Automatically we choose E, dissatisfied, karena tidak adanya atau kurangnya promo-promo sehingga sedikit sekali pengunjung yang datang pada kegiatan tersebut, ya. Okay, we go to number 3. What do you think about our show? And then Dandy answer, the audience seems so happy, I feel. And then Danu said, so do I. Apa yang anak-anak pilih? Automatically you must choose D, satisfied, ya. Karena di bawahnya itu coba lihat kata-katanya. The audience seems so happy. Para penontonnya itu sangat senang katanya. Jadi kita pun merasa apa? Kita pun merasa puas, ya. Tidak merasa takut seperti yang di A, tidak merasa khawatir ataupun ragu ataupun malu, same ataupun optimistic. Optimistic bisa saja dijawab, tetapi kalau kegiatannya belum terjadi, ini sudah terjadi. Jadi kita jawab adalah satisfied. And then for number 4, ya, how was the result of your test? Ini ada tadi materi di sebelumnya bahwa ketika kita when we achieve that we want, ya, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. We achieve that we wanted. Jadi itu kita merasa puas. Jadi di sini kita jawab adalah, apalagi di situ ada tambahan jawabannya, I got a good score. Nilai saya bagus. Seperti itu. Jadi otomatis kita jawab juga please. Jangan dissatisfied, itu sama dengan disappointed, tapi bukan dedicated ataupun appreciated. Kita jawab for number 4, the answer is A, please, ya. Kemudian and then we go to number 5. Sinta, I heard that you wanted to move to the new house. Saya dengar kamu mau pindah ya ke rumah baru. Dinda menjawab, Dinda, no, I don't plan it. The house where I'm living now is. Ini banyak sekali, ya. Satisfactory, satisfaction, satisfying, satisfied, satisfy. Ini semua kata yang kata dasarnya adalah puas, memuaskan. Tapi bagaimana? Nah, di sini kita dituntut, ya, secara grammar kita harus bagus, ya. Dan jawabannya adalah A. Why A, ma'am? Kita coba cek dulu, ya, satu persatu. Oke, kita tinggalkan dulu, ya, yang A-nya ini, ya, pilihan A. Kita ke satisfaction. Satisfaction adalah noun phrase kita buat, ya. Jadi di sini the house di sini, ya, sorry. The house di sini, the house where I'm living adalah sebagai subjek, ya, di sini, ya.
sebagai subjek yang terdiri dari noun phrase, ya. The house where I'm living now. Kemudian is adalah kata kerja bantu. Sehingga kalau kita mau mengisi rumpang ini, kita harus meletakkan subjective complement. Subjective complement bisa terdiri dari noun phrase, ya, sebagai ataupun dia adjective phrase, ya. Jadi kalau kita buat satisfactions harus puas, ya, seperti itu, ya. Kepuasan harus ditambahkan artikel. Kita bisa tambahkan artikel a satisfaction atau the satisfactions. Jadi karena tidak ada, kita ini menganggapnya salah. Bagaimana dengan satisfying? Dengan satisfied ini adalah present participle, kemudian ini adalah past participle, di mana those words modify noun. Dia menerangkan kata benda, jadi kata bendanya harus ada gitu. Satisfying history, satisfied atau gitu ya, satisfied people, orang-orang yang dipuaskan seperti itu. Jadi kita harus menambahkan di sini kata benda, karena ini tidak ada, maka kita tidak memilih, ya. Bagaimana jawabannya? Satisfied. Ini adalah base verb, kata kerja dasar. Jadi ketika sudah ada di sini subjek, langsung kita ikuti dengan predikat. Tetapi di sini ada kata kerja bantu. Kalau sudah ada kata kerja bantu, kata kerja, ya, tidak usah menggunakan kata kerja bantu karena ini udah kata kerja yang berfungsi sebagai predikat. Tetapi di sini diletakkan ada kata kerja bantu yaitu is. Sehingga kita membuat di sini adalah satisfactory sebagai kata sifat adjektifnya, ya, memuaskan. Rumah itu sudah sangat menyenangkan bagi saya. Oke? Sampai situ nanti kita bisa anak-anak bisa tanyakan lebih lanjut lagi, ya. Ini memang tentang grammar di sini lebih difokuskan. Kemudian number 6, ya, hotel manager ask, ya, do you have any problem with the conference room? And then the customers answer, oh, I can't complain it. Look at here, can't complain, ya. Dia nggak komplain, berarti kalau dia tidak komplain, berarti dia adalah puas. Di sini otomatis kita bisa lihat di point A, satisfied, ya. Can complain, nggak ada komplain, nggak ada keluhan, berarti satisfied. Bagaimana di nomor 7? What about number 7? How did you like your holiday? Gimana sih katanya? Ya, bagaimana dengan liburanmu? Anak-anak harus membacanya ketika ada soal, harus kalian membacanya dengan semuanya, ya, keseluruhannya. Coba lihat, it was not as enjoyable. Enjoyable artinya not di situ, tidak menyenangkan. Jadi yang mana kita ambil? Kalau kita ambil satisfied di point A, tidak benar. Please juga sama dengan satisfied. Can complain juga sama dengan satisfied. Ketika kita puas, pasti kita tidak menyatakan keluhan. Kemudian content juga sama dengan please. Jadi kita menjawab jawaban di nomor 7 pertanyaan di nomor 7 adalah E, point E. It gives me dissatisfactions, ya. Mana hujan seharian itu tidak menyenangkan saya. Oke, sejauh ini jika ada masih pertanyaan, kita masih menunggu di 0711 380022. Untuk materi selanjutnya itu adalah percakapan, ya, berdasarkan percakapan. Ya, dari nanti percakapan ini kita diminta untuk we are being asked to answer briefly, ya. The questions briefly. Pertanyaan tersebut dengan singkat saja. Coba lihat di sini. Read this following dialogue, then answer the questions. Saya bacakan, ya, anak-anak untuk kalian. Jadi kalian tetap bisa mengikuti bagaimana pronunciation, bagaimana lafal yang tepat. Karena pada materi kita kali ini itu lebih fokus ke speaking, ya. Jadi anak-anak harus melafalkannya dengan benar. My father is being hospitalized in mitra keluarga. And then Lisa asks, why did you move him there? Him here refers to Sekar's father, ya. Jadi dia di sini lebih
bukan lebih ya, tetapi adalah sama dengan ayahnya Sekar ya. Jadi Lisa bertanya, kenapa kamu pindahkan ayahmu ya. Jadi kita tidak selalu menerjemahkan kenapa kamu pindahkan dia, bisa juga kita terjemahkan kenapa kamu memindahkan ayahmu ke sana. Dan Sekar menjawab, the service was not good, the room was so messy. And then Lisa respond, it is better for his recovery. Ya, itu sangat lebih bagus untuk penyembuhan dari ayahmu. Ya, jadi untuk mengatakan ayah di sini kita bisa pakai kata him, ya. Kemudian possessive pronounnya his recovery, ya, penyembuhan dari ayahmu. Oke, let's check about the questions. There are 3 questions there. The first, where is Sekar father hospitalized? Di mana ayah dari Sekar dirawat ya, di opnam ya kalau dari bahasa serapan Belandanya ya. Tetapi kalau dari bahasa Inggris adalah hospital. Kalau kita dirawat kita terjemahkan. The second, why did she move him into another hospital? And then the third, what is the synonymous words of messy? Ya, jadi Pak kita lihat biasanya pertanyaan pertama itu kita pasti dapat jawaban di awal juga. Biasa seperti itu runutannya ya. Jadi pertanyaan pertama jarang sekali, hampir tidak bisa dipastikan bahwa jawabannya ada di belakang. Langsung kita ke depan ya, kita ke awal dari percakapan ini. Where is Sekar's father hospitalized? Jadi bisa kita jawab ya, Sekar's father was being hospitalized in mitra keluarga. That's the first answer ya. Jadi itu anak-anak bisa mencatat ya jawabannya ya. Kemudian the second, why did she move into another hospital? Kenapa si Lisa memindahkan ayahnya ke rumah sakit yang lain? Kita bisa juga jawabannya di situ, bisa kita lihat alasan, the reason of Sekar to move his father because ya. Jadi kalau ada pertanyaan why, sebaiknya anak-anak menjawab dengan because. Because the service was not good. Ya, because the service was not good. Untuk sejauh ini sudah bisa kita terima. Kalau anak-anak menjawab saja the service was not good, boleh ya kita benarkan. Tetapi kalau kalian masih mau menambahkan dengan the service was not good, it is messy atau it was messy. Bisa gitu juga ya. The service was not good, it was messy. Atau kalian ambil semuanya juga tidak masalah ya. Kemudian what is the synonym of messy? Ya, apa sih the messy ini? Kalau anak-anak sekalian tidak dapat mengetahui jawaban atau vocabnya kurang, kita bisa mengartikan dengan not good ya. Messy sama dengan ya, it is similar with not good. Tetapi kalau kalian memang bisa memperoleh sinonim yang benar, itu adalah dirty ya. Jadi anak-anak, itulah materi kita. And then we are going to continue with another program dengan yang lainnya, program yang lainnya yang akan tayang selanjutnya. So, see you next time. I hope you enjoy and then thank you very much for enjoying this program. Bye-bye. See you next time.